ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Alhamdulillah bina'matihi tatimmu salihat. Wassalatu wassalamu ala ashrafil bariyat habibina wa syafi'ana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabi anjumiz zahirat. Amma ba'du, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, tsumma alhamdulillah, bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa kita diberi nikmat sehat, panjang umur, sempat melakukan taat, dan ini merupakan karunia terbesar setelah kita diberikan nikmat hidup. Karena tidaklah seseorang diberikan kenikmatan berupa sehat dan melakukan taat melainkan ia berarti dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Dipilih di antara hamba-hamba untuk melakukan kebaikan. Karena hakikatnya wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Hakikatnya Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kita dan menciptakan apa yang kita lakukan. Maka tidak ada yang lebih pantas untuk kita ucapkan ketika melakukan ibadah, melakukan kebaikan, kecuali mengucapkan, mengembalikan semuanya itu kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillah. Karena nikmat, bila kita alhamdulillahi, nikmat tersebut akan langgeng, yang belum ada akan ditambahkan. Lagi pula dengan alhamdulillah terhadap nikmat taat itu menghilangkan anasir-anasir negatif berupa kesombongan atau yang disebut dengan tazkiyatun nufus, merasa bersih diri. Itu penyakit, maka dihilangkan dengan itu. Karena kita tahu berapa kali ingin melakukan kebaikan tapi ada saja halangannya. Tahu kajian bagus, tahu waktu ada, tetapi entah kenapa dia ngikutin males, dan itu tempo-tempo bisa-bisa terjadi. Lagi mager diikutin ya, dan ini penyakit. Makanya setiap kenikmatan berupa taat itu kita lakukan, kita kembalikan itu semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita update dengan ucapan Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Bapak RW dan para jamaah sekalian, hadir para orang tua dalam kajian malam hari ini kalau ibarat ya, hutan itu masih ada macannya, masih ada penguasa hutannya, itu menjadi suasana tuh lain. Sekalipun yang bakal meneruskan ilmu, meneruskan peradaban, meneruskan kegiatan masjid itu adalah anak muda, tetapi orang tua itu menjadi penyambung, melahirkan penyambung estafet. Itu memang harus menjadi, sebelum mereka ditiadakan dalam tanda kutip ya oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka harus meninggalkan teladan dulu. Manakala teman-teman kita udah banyak ada nih, itu berarti kita sudah dipersiapkan untuk disiapkan untuk ditiadakan. Ya ada, kita kalau ngaji lagi tahlilan dia Pak, mana sih ya yang tua-tuaan ya, belum pada datang, udah pada habis. Yang tua ya kita dia nyari yang tuaan, di situ yang tuaan. Kok yang tuaan belum datang, udah pada habis. Masya Allah, kita menjadi saksi atas kehidupan mereka. Semoga para almarhum dan almarhumah
keluarga kita ini semoga senantiasa diberi rahmat cucuran di Allah Subhanahu wa taala di kuburnya di sana, amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah rahimakumullah, kita meneruskan hadis yang cukup panjang, yaitu marahilul khalq, yaitu apa tuh marahil, marhalah proses penciptaan makhluk di dalam rahim seorang ibu, yang kita alhamdulillah udah pernah semuanya. Kita udah tahu dan kita udah jadi. Kita kembali untuk menceritakan bagaimana proses kelahiran penciptaan kita di alam rahim dan apa yang akan kita jalani, dan hendaknya ini menjadi pengetahuan yang cukup menjadi panduan bagi kita. Karenanya Al-Imam An-Nawawi mengumpulkannya dalam hadis 40 ini. Min amri dini, urusan agama ini ada kaitannya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala radhiyallahu an. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah bahas bahwasanya manusia itu tercipta dari nutfah, ya. Kemudian ujungnya jadi bangke, awalnya sperma, ujungnya jadi bangke, kemana-mana ngebawa tak, ya ujungnya nggak disebutin, kotoran. Yang nyebutnya juga gak enak ya. Jadi kata Sayyidina Ali, bagaimana orang bisa kok maunya sombong gitu. Dia lupa bahwasanya dirinya itu bau sebenarnya. Jadi nggak ada jalan sebenarnya orang sombong. Orang sombong itu adalah orang yang lupa. Kemudian pada pertemuan sebelumnya juga diketahui bahwasanya setelah kita dibentuk menjadi darah, maka setelah itu kita dicampuri dengan bagian tanah, diadon dengan tanah yang di situ kita akan dimakamkan. Darahnya diadon dengan tanah yang di situ kita akan dimakamkan. Sudah juga selesai. Jangan dipikir gimana masuk tanahnya ya, jangan. Kan unsur kita makan paya, bisa aja payanya paya pohon dari mana aja ya. Ya, ujung-ujungnya ke situ ya. Summa akibal arba'ina tsaniyah, kemudian setelah 40 hari kedua, berarti 80 hari ya, menjadi segumpal daging ya, yang kalau kita mau makan biasanya tuh segitulah, sedikit sekali ya. Kemudian 40 hari ketiga, misalnya zalik, di situ Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada malaikat untuk menyelesaikan pembuatan famman mulut, wasam'an kuping, wa basaran mata penglihatannya, wa am'a dan anggota tubuh bagian dalam dan anggota tubuh yang zahir. Jadi 4 bulan yang ketiga berarti 120 hari. 4 bulan yang ketiga, 40 hari yang ketiga berarti 120 hari, totalnya jadi 4 bulan. Pada saat itulah fayanfukhu fihi ruh, ditiupkan roh oleh malaikat. Lalu mulailah di usia 4 bulan itu dia bergerak bergerak dulu. Itu namanya tuh detak jantungnya. Waruya, diriwayatkan an-nasyqta. Nah, di posisi ini itu anak udah hidup, detak jantungnya tuh setelah dikasih roh ya. Dan di mana tempat peniupan roh? Yaitu di tempat ubun-ubun. Nah, biasanya kalau bayi lahir, ubun-ubunnya tuh masih lemah, masih bergerak gitu ya. Nah, itu tempat masuknya roh di situ. Dan keluarnya juga dari situ nanti. Wa yafukh bil hamzah wasatur ra's, yaitu adalah tempat lembutnya di kepala atas ya. Yakunu layyinan minas sabi, kalau dia masih anak-anak bisa lembut ya.
Wa ruya anna siqta ya'ti yaumal qiyamah. Nah, di sini ada pembahasan sedikit tentang anak yang digugurkan, waliyazubillah. Kalau keguguran lain, ini anak yang digugurkan. Dia udah ada nyawa, ya. Waliyazubillah, nasallallahu alaihi wasallam, semoga Allah hindarkan kita dan keluarga kita dan cucu-cucu kita dan keturunan-keturunan kita dan orang-orang yang kita cintai dari perzinahan. Semoga Allah lindungi kita semua, ya. Nah, waliyazubillah, umpama terjadi perzinahan, lalu hamil, biasanya kan malu tuh, ayahnya menggugurkan anak, dan ini dosa di atas dosa. Ya udah, kalau udah hamil, ya udah rawat itu anak. Makanya dalam Islam ketika terjadi perzinahan, apalagi sampai hamil, itu orang nikah kemudian diusir dari tempatnya minimal 1 tahun atau bahkan seterusnya. Agar apa? Agar anaknya itu tidak jadi malu. Biarkan maksiatnya sama Allah selesai dengan taubat. Tetapi masyarakat itu parah, kalau masyarakat ini susah, ya. Seolah-olah orang nggak boleh salah, ya, ya. Nggak terima kesalahan orang lain, ya. Maka disyariatkan dia pindah tempat agar di sana dia bisa hidup dengan terhormat kembali. Tapi dengan catatan dia harus bertaubat dari dosanya. Nah, tapi ada yang nekat, sudah malu lalu melakukan sudah berzina kemudian melakukan dosa yang baru, apa itu? Menggugurkan anaknya. An-nasiqta ya'ti yaumal qiyamah, sesungguhnya anak yang digugurkan itu datang pada hari kiamat. Walahu sautun mislur ra'd, dia punya semacam cambuk, ya, yang bunyinya seperti halilintar. Yastaghisu wa yunadi, dan dia senantiasa meminta pertolongan dan berteriak-teriak. Apa teriakannya? Anal mazlum, anal mazlum, anal mazlum. Aku orang yang dizalimi, butuh pertolongan, aku yang dizalimi. Tahu sendiri kalau teriakan aku dizalimi di akhirat sana, di padang mahsyar, itu bakal ditindak siapa yang zalimin. Fayata'allaqu bi ummi, dicari ibunya dan dia pegang terus tuh ibunya, digelantungin. Di dunia orang nggak tahu, tapi di sana dicari ibunya, digelantungin. Anal mazlum, anal mazlum. Wa yaqulu ya Rab sal hadhih lima qatalatni. Ini anak yang keguguran bilang, ya Allah, tanya ini orang. Enggak dibilang ibu. Tanya ini orang, kenapa saya dibunuh? Fa yaqulullah ta'ala, maka Allah berfirman, lima qataltihi wa qad haramtu qatla nafsi illa bil haqq. Wahai fulana, kenapa kau bunuh dia sedangkan aku telah mengharamkan pembunuhan terhadap jiwa kecuali dengan cara yang benar. Kok ada pembunuhan cara yang benar? Ya perang, itu kan bunuh benar namanya, perang fisabilillah atau hukuman qisas. Lalu Allah bilang, ya malaikati sallimuha limaliki hazinin nar yahbisuha fi jubbil ahzan fatughallu yadaha ila unuqiha fatughallu yaduha ila unuqiha. Allah bilang, wahai malaikat, serahkan dia kepada Malik khazinin nar, penjaga neraka. Langsung diputuskan, ya, ya. Taruh dia, tahan dia, penjarakan dia fi jubbil ahzan, di penjara orang-orang sedih. Nah, tahan di situ. Fatughallu yaduha ila unuqiha, lalu tangan sama kaki diikat, tangan sama leher diikat gini. Diikat. Wa yud'u tawq wa salsala fih, lalu diletakkan semacam kalung dan dirantai. Wa tushabu ilan nar, lalu diseret, ya, ke neraka dengan muka ke bawah.
seret tuh, tanpa penghormatan, seret-seret. Ya, bayangin itu ya. Wa yarmiha Malik fi jubil ahzan. Begitu disambut oleh malaikat Malik, langsung dilempar ke penjara Ahzan. Waliyazubillah. Wa fihi nar. Begitu sampai di penjara Ahzan, di situ ada api yang melahap-lahap, wasiba, dan ada hewan-hewan buas, wazanabir, dan juga harimau gitu ya, wahayat, ular-ular yang berbisa dengan taring-taring yang tajam yang terbuat dari timah, wa aqarib, dan kalajengking, tanhasul mu'azzibin, yang siap mencabik-cabik orang-orang yang diazab, yang siap diazab, yang masuk ke dalam penjara itu. Wa zabaniyah bi aidihim hirabun min nar tat'anul qatilin ya. Allah. Dan malaikat zabaniyah juga siap menyiksa orang-orang yang membunuh orang lain. Jadi ini waliyazubillah ya, sebagai pengetahuan untuk kita menasihati orang, yang kita bisa sampaikan nasihat ini kepada orang-orang yang tidak siap menerima kehamilan ya. Bahaya ya. Wa afta ba'dhum bi annahu la yahillu lil mar'ah an tasta'mila dawa'an yamna'ul habal. Terkait dengan pembunuhan terhadap bayi yang masih dalam kandungan, begitu juga ada sebagian ulama yang berfatwa bahwasanya tidak halal, berarti haram ya, bagi wanita menggunakan obat pencegah hamil. Obat pencegah hamil. Tetapi di sini ada ikhtilaf ulama bahwasanya jika menunda kehamilan itu dibolehkan. Kalau mencegah hamil langsung itu yang haram, kecuali memang ada kaitannya dengan kesehatan ibu, rahimnya dicabut. Kenapa? Ini bahaya kalau hamil lagi. Itu juga harus menurut pakar kedokteran. Tapi kalau dikeluarkan, dicabut karena takut hamil aja, nggak mau punya anak lagi, hukumnya haram. Kata bapaknya, kamu nggak mau hamil lagi? Iya, saya nggak mau lagi. Udah, saya nyari yang lain aja lagi biar hamil lagi gitu. Saya nggak siap. Ya sudah, gampang. Ya. Jangan sampai melakukan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau menjaraki kehamilan itu dibolehkan. Maka ada juga alat-alat kontrasepsi yang oleh beberapa kaum ibu dipakai, suaminya nggak tahu. Apa tuh yang spiral atau apa tuh ya. Lakinya nggak tahu, ibunya pakai. Dan menurut pengalaman ibu-ibu sebahagian itu ya, ketika mereka sebelum memakai spiral ya, itu haidnya itu standar gitu ya, mungkinnya 7 hari atau 8 hari ya. Tapi begitu pakai spiral, mereka tuh nggak nyadarin, kirain biasa aja dan nggak pernah tanya-tanya gitu, nggak pernah tanya-tanya. Mungkin terjadi bagi beberapa orang saja, belum pernah diteliti juga apa merubah keadaan atau enggak ya. Tapi ada ibu-ibu yang sudah bercerita, begitu sudah 5 tahun itu haidnya itu ngaco, bisa sampai 13 hari haidnya tuh. Kalau bagi ibu-ibu haid sampai 15 hari itu suaminya bilang haid deh, gimana mah. Kesianan ya. Tapi ini perlu dibahas juga. Nah, kalau yang tadinya dia haidnya itu 6 hari atau 7 hari, pas pakai kontrasepsi ini berubah kok menjadi 14 hari. Nah, itu yang tambahannya apa itu? Kita mau katakan dia istihadah karena emang dibikin-bikin, dia enggak. Mau dikatakan tidak haid juga, batas haid biasanya maksimal 15 hari. Nah, itu kan menjadi syubhat jadinya.
Enggak kita pikirkan. Kenapa? Netes-netes, maksudnya nyicil-nyicil. Sehari bersih, ntar besok enggak lagi, kacau jadinya. Nah begitu dibuka, dibuang spiralnya, kembali lagi normal. Yang masalahnya umpamanya dalam setiap bulan dia haid 13 hari, 14 hari, yang sebelumnya normal 7 hari, lah itu yang kagak sholatnya itu gimana itu? Nah, maka hendaknya nggak usah menggunakan kontrasepsi yang mengganggu rutinitas haidnya. Bukan berarti nggak harus menggunakan spiral gitu ya. Jadi dia mungkin setiap orang beda-beda pengaruh, dan suaminya harus tahu itu, harus tahu. Baik. Wa naqala an ahli tashrih, dinukil, wa nukila an ahli tashrih, dinukil dari ahli anatomi, mungkin ahli biologi maksudnya ya. Annal walad yataharraku li misli ma yatakhallaqu fi wa yud'u li misli ma yataharraku fi, ya. Bahwasanya anak itu bergerak untuk seperti apa dia nanti dilahirkan, diciptakan, dan dilahirkan seperti mana dia bergerak. Wa takhallaqahu wa takhalluqu yakhtalifu fil 'adah, penciptaannya itu beda-beda sesuai dengan kebiasaan. Fataratan yakunu syahr, ada yang selesai jadi pembuatan penciptaannya itu sebulan. Wa taratan yakunu li syahrin wa khamsata ayyam, ada yang sebulan 5 hari. Wa taratan yakunu li syahrin wa nisf, ada yang sebulan setengah. Mungkin proyek pembuatannya itu ya. Fa iza takhallaqa li syahrin, apabila penciptaannya itu, pembentukannya itu selesai dalam sebulan, taharraka li syahraini, maka dia akan bergerak 2 kali. Pergerakannya itu 2 kali, 2 bulan. Maka yang sedang hamil pegang-pegang aja nih, bergeraknya berapa kali nih. Wa wudi'a li sittah, maka nanti lahirnya di usia 6 bulan usia kehamilan. Kalau penciptaannya sebulan selesai, berarti nanti dia bergerak 2 bulan, nanti lahirnya di usia 6 bulan. Wa iza takhallaqa li syahrin wa khamsati ayyam, apabila selesai penciptaannya itu, pembentukan semuanya itu 1 bulan 5 hari, taharraka li syahraini wa thulus, maka dia akan bergerak 2 bulan sepertiga. Pergerakannya 2 bulan sepertiga. Wa wudi'a li sab'ah, maka akan dilahirkan di usia kehamilan 7 bulan. Ini kan orang yang ngurusan begini mah kerjaannya nih, meneliti dan mencatat. Wa iza takhallaqa li syahrin wa nisf, apabila selesai penciptaannya itu 1 bulan setengah, taharraka li salasatin, dia akan bergerak 3 bulan. Wa wudi'a li tis'ah, dan akan dilahirkan di usia kehamilan 9 bulan. Walizalika la yanqusul hamlu an sittatin wa la ya'isu ibnu samaniyah. Oleh karena itu kehamilan itu tidak akan kurang dari 6 bulan. Maka aneh kalau ada orang habis nikah 4 bulan hamil, 4 bulan melahirkan. Ya, berarti di luar itu. Waliyazulana sallallahu alaihi wasallam. Ya. 4 bulan nikah melahirkan. Jadi kehamilan itu tidak kurang dari 6 bulan. Wala ya'isu ibnu thamaniyah, maka anak biasanya tidak akan hidup apabila melahirkannya di usia 8 bulan. Illa karamatan, kecuali sebagai karamah atau irhas, ya,
kecuali sebagai karamah bagi wali atau irhas bagi nabi. Seperti mana terjadi kepada Sayyidina Isa alaihissalam wa ala nabiyana Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Isa itu lahir di usia masa 6 bulan kehamilan. Lain Nabi Isa ya. Qala ba'dul atibba, berkata para tabib, para dokter, innal walad 'inda istikmali sab'ati ashhurin yataharraku lil khuruj harakatan anifah aqwa min harakati fi syahri sadis. Bahwasanya anak ketika sudah sempurna usia 7 bulan dalam kandungan, dia bergerak untuk keluar. Harakatan anifah aqwa min harakati fi syahri sadis, gerakannya lebih kencang di usia 7 bulan itu. Gerakannya lebih kencang daripada usia 6 bulan. Jadi kalau dia lahir 7 bulan itu selesai, itu bagus, artinya kuat. Fa iza ta'ayyaha lahul khurud kharaja wa 'asha. Apabila siap lahir, maka pada saat itu dia bagus dan hidupnya juga bagus. Wa illam yatahayya, apabila memang enggak disiapkan, udah enggak siap, tahul khuruj istaraha fil batn aqiba zalik. Apabila enggak siap keluar, ya ibunya cuma mulus-mulus saja, enggak siap buat ngeluarin, maka dia istirahat setelah gerak kenceng tadi itu. Al-mut'ifala, kenapa gerakannya tadi udah membuat dia capek. Jadi usia 7 bulan tuh gerakannya kenceng, dan setelah bila enggak keluar dia lemes lagi tuh. Istirahat. Fataqillu harakatu fil batn fi syahri san, makanya di usia 8 bulan kehamilan gerakannya itu lemah. Kemarin udah habis olahraga pengen keluar, enggak jadi. Ya. Wala yataharraku fihi lil khuruj, maka di usia 8 bulan dia tidak bergerak untuk keluar lagi. Makanya biasanya begitu lahir, kalau dia 8 bulan dipaksa juga, disesar, makanya sallallahu alaihi wasallam itu biasanya ada yang cacat, ada yang lumpuh atau apa ya. Jadi, makanya penting dihitung itu. Fa in ittafaqat harakatu wa kharaja faqad da'ufa ghayatad da'f. Apabila keluar, maka sungguh dia berada di posisi sangat lemah sekali. Fala ya'isu listila'i harakatain mud'ifatain. Ya. Biasanya dia tidak keluar hidup karena sudah 2 kali bergerak yang melemahkan dia. Walau furida annahu ya'is, sekalipun hidup, yakunu ma'lulan, biasanya cacat. Waliyazbillah nasallallahu alaihi wasallam. Nah ini alhamdulillah nih kita nih semuanya ya diberikan kesempurnaan. Makanya ketika ibu hamil, ada anak hamil ya, anak ya. Biasanya dikasih doa, rajin doa, Allahumma hfaz waladi ma dama fi batni ummihi gitu. Kalau bapaknya doa, kalau ibunya Allahumma hfaz waladi ma dama fi batni, ya Allah jaga anakku selama dia berada dalam perut rahimku. Kalau ibu bapaknya bilang, ya Allah rawat dan jagalah anakku selama dia dalam rahim istri saya atau ibunya, dan seterusnya. Ya saya belum doa dulu Pak Ustadz. Ya udah, lagi aja perwe. Iya. Buat ngamalin doa, Bu. Dulu kayaknya saya lupa doanya, sekarang pengen ngapalin doa lagi nih. Boleh. Allah. Nah, begitu pergerakan kita dalam rahim kita. Kita nggak tahu tuh ya. Sampai sekarang kita udah hidup ya. Wa yu'maru, lalu malaikat yang tadi yang meniup roh dalam tubuh cabang bayi diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala bi arba'i kalimatin, untuk menuliskan 4 ketentuan yang harus dia lalui. Wazhir kitaba ala jabhatih ya. Tulisan itu ditulis di layar jidat. Lihatin jidatnya.
Ada tulisan di sini nih. Au fi batni kaffih, atau di telapak tangan. Penglihat saya mau catatan malaikat ini gimana? Au fi waraqatin ta'allaqu bi unuqih, atau ada lembaran gaib yang berada di apa nih? Leher. Qila wala mani' min al-kitab ala salasah. Tidak ada pencegahan tulisan terhadap 3 hal. Wa zahiru hadzal hadis annahu yu'maru bi hadzal kitab ibtida'an wa laysa kadzalik bal inna ma yu'maru bi ba'da ayas ala ana bi qouli ya rab mar rizqi mal ajal mal amal hadza syaqiyyan aw sa'id. Jadi menurut keterangan ini bahwasanya malaikat bertanya, ya Allah, untuk hamba ini apa yang saya tulis untuk rezekinya, apa yang saya tulis untuk ajalnya, apa yang saya tulis untuk pekerjaannya, apa yang saya tulis nasibnya baik atau tidak. Jadi ditanya seperti itu, Allah bilang tulis. Ya. Dikatakan wal muradu bikat qadrahu qalilan aw katsiran. Urusan rezeki ditulis bagi dia kadarnya sedikit atau banyak, ditulis oleh Allah Subhanahu wa oleh malaikat. Jadi makanya dalam kitab Zubat itu disebutkan rezeki itu adalah yang kita makan, yang kita manfaatkan, baik halal maupun haram itu rezeki. Dan itulah rezeki kita. Jadi yang bikin halal haram itu adalah pekerjaan kita. Satu saat Sayyidina Ali radhiyallahu anhu wa karramallahu wajhah pernah memerintahkan budaknya untuk berbelanja ke pasar, dikasih uang 10 dirham. Ditunggu kagak pulang-pulang nih budak. Maka setelah lama diketahui bahwasanya budaknya itu kabur, nggak mau pulang ke pondok, nggak mau pulang ke rumah Sayyidina Ali. Kata Sayyidina Ali apa? Gara-gara nggak sabar nih. Kalau seandainya dia sabar, dia akan mendapatkan 10 dirham yang halal. Kenapa? Tadi sebelum dia berangkat saya udah niat 10 dirham nih buat belanja ke pasar. Nanti kalau dia pulang, saya udah niat nih, kalau dia pulang saya bakal ngasih dia 10 dirham upah. Ternyata apa yang terjadi? Ya, itu budak kabur. Ya. Jadi kata Sayyidina Ali, kalau seandainya dia sabar saja, maka dia akan mendapatkan rezeki yang halal daripada mendapatkan rezeki yang haram. Jadi sama-sama 10 dirham. Dan itu rezeki yang ditulis oleh Allah, oleh malaikat atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Wa sifatihi halalan aw haraman aw makruhan wa min ayyi jihatin. Luar biasa. Rezeki yang kita akan dapatkan itu tertulis nanti halalkah, haramkah, makruhkah, atau dari arah mana, udah ketahuan. Kerja dari mana, semuanya udah ketahuan tuh. Wa huwa inda ahli sunnah ma saqahu Allahu ilal hayawan fantaba'a bi bil fi'li ma'kulan aw ghairi kal malbus wa markub wa mankuh. Wa qila innahu yatanawalul ulum wa nahwahu li anna rizqa naw'an zahirun lil abdan kal qut wa batun lil qulub wa nufus kal ulum wal ma'arif. Yang dimaksud rezeki ini ada 2, yaitu rezeki untuk badan, yaitu makanan. Yang satu lagi rezeki batin, ya ini untuk hati dan jiwa seperti ilmu dan pengetahuan. Itu rezeki. Ditulis. Wa ajalih, dan juga ajal ditulis tuh, tawilan au qasiran. Udah pasti itu ajal, pendek atau panjang itu sudah ditulis. Wa fi ayyi sa'atin, kapan waktunya, wa ayyi maudhi'in, di mana tempatnya, yakunu intihauhu, ujung hidupnya ditulis. Meskipun tempatnya belum ada, umumnya lagi ya di bayi ya, tulis ya. Matinya di kamar 4 gedung apa gitu. Gedungnya belum dibikin, belum. Ya.
gedungnya malah dibikin, tapi ditulis matinya di situ. Kan pernah kejadian ketika Nabi Sulaiman alaihissalam, ada yang hadir pengajian, ada anak muda ngadu kepada Nabi Sulaiman, ya Nabi Allah, saya takut sama seseorang, dari tadi ngeliatin aja serem banget mukanya nih, ya, kayak membahayakan saya. Diminta untuk dipindahkan ke tempat yang sangat jauh, umpama ke Gunung Himalaya. Yaudah, karena Nabi Sulaiman punya mukjizat menundukkan angin, maka diperintahkan kepada angin, pergi ke sana, ke Gunung Himalaya atau ke Gunung apa tuh, Bogor, biar kagak ada orang di sana, untuk menyelamatkan diri dari kejahatan orang yang memperhatikan dia. Ternyata itu adalah malaikat maut. Jadi malaikat maut, ya kalau bahasa mudahnya ya, mendapatkan perintah untuk mencabut nyawa seorang anak muda. Umpamanya jam 10:50 di gunung, di puncak gunung. Cuman saat ini dia masih ngaji bersama Nabi Sulaiman. Lah ini udah jam 10:05 ini. Lah ini perjalanan ke sono kan jauh banget. Gimana caranya ini nyampe ini? Makanya diperhatiin aja sama malaikat. Ini orang aneh juga nih. Ya, wali bukan wali, ya. Ini gimana caranya kok bisa nanti jam 10:10 harus di gunung? Makanya diliatin terus. Anak muda takut, minta kepada Nabi Sulaiman untuk dikirim ke tempat yang paling jauh. Ya udahlah, saya nggak kepikiran ketemu malaikat. Pokoknya saya jam 10:10 harus di sana. Begitu sampai di sana, anak muda juga nyampe, nah ini dia. Ke amprok di situ, ada amprok. Sallallahu alaihi wasallam. Karena ada orang yang meninggal di pesawat, ada yang meninggal di kapal, semuanya timingnya sama. Udah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang akan selamat dari itu semuanya gak jadilah, ada yang sakit perut lah, ada yang ketinggalan lah, ya, macam-macam. Jadi ajal itu sudah ditulis dan dipastikan kapan terjadinya. Lalu apa manfaatnya kita minta kepada Allah agar dipanjangkan umur? Kan gitu. Lalu Allah mutawil umurana, ya Allah panjangkan umur kami. Nah, atau Allah mutawil a'marana, panjangkan umur kami. Ngapain kalau gitu, kalau seandainya umur sudah dipastikan kapan dan tanggalnya? Maka bahwasanya ketahuilah ini semua takdir-takdir ini kita nggak tahu, dan dikatakan doa yaruddul qadar, doa itu bisa menolak takdir atau qada, ya. Dan takdir Allah itu ada muallaq, ada yang mubram, ada yang bisa berubah, ada yang tidak bisa berubah. Nah kita nggak tahu mana yang bisa berubah, mana yang tidak bisa berubah. Oleh karena itu disyariatkan doa. Lalu apa pula manfaat doa minta panjang umur? Maka kata ulama, manfaatnya pertama adalah agar satu, manfaat umurnya lebih, yaitu yang disebut dengan barokah. Bisa jadi usianya itu nggak tambah-tambah, udah nggak bisa stuck lagi dah, stuck ya, 60 tahun. Memang udah ditulis 60 tahun, maka usia 60 tahun itu diberikan berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa makna berkah? Ziyadatul khair, ada tambahan kebaikan. Ada orang usia 10 tahun belum bisa baca Al-Qur'an. Ada yang bisa baca Al-Qur'an. Maka usia 10 tahun yang satu kurang berkah, yang satu berkah. Bahkan ada yang 60 tahun belum lancar baca Al-Qur'an, yang 10 tahun udah 10 kali khatam Qur'an. Berarti yang 10 tahun ini lebih berkah, lebih panjang umurnya dari yang 60 tahun. Maka ketika kita minta panjang umur, itu artinya dibanyakan berkah kelakuan baik. Nah, ada pula ulama mengatakan bahwasanya ketika kita minta panjang umurnya memang Allah tambahkan. Seperti mana hadis Nabi kan, siapa yang ingin gembira dipanjangkan umurnya, diluaskan rezekinya, falyasir rahimah, hendaknya berhubungan silaturahim.
itu makna panjang umurnya bisa, tetapi umur dunianya tetap kagak berubah. Maknanya apa? Umur dunia itu adalah umur hidup di atas bumi, dan umur hidup di alam barzakh itu umur dunia namanya. Dua-duanya di perut bumi sama di punggung bumi itu namanya umur dunia. Nah, ketika kita minta panjang umur, bisa jadi usia yang di alam barzakh ditaikan ke atas. Ditaikan ke atas 1 tahun umpamanya. 61 tahun tambahnya hidup di dunia. Tapi sebenarnya enggak nambah-nambah. Kenapa? Karena usia di punggung dunia dan usia di perut bumi itu namanya usia dunia. Dia sudah paten. Makanya makna panjang umur itu bisa di dua arah ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya dari pembahasan ini, karena di ujung waktunya tidak bisa kita teruskan, dan nanti kalau diteruskan nanggung penjelasannya. Cukup sampai di sini. Nakhtatim hadhihi al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nastaudi'uka ma 'allamtana farrid ilaina 'inda hajatina ilaih wa la tansana ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.